Hai, nama saya Dimas Nugraha Putra dengan NIM 240016016030 dari jurusan Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan laporan tentang perencanaan infrastruktur IT perusahaan inovasi digital. Perusahaan inovasi digital berencana mengembangkan infrastruktur IT untuk mengoptimalkan operasional perusahaan. Laporan ini merinci perencanaan tersebut, termasuk perhitungan break-even point atau bisa disebut BEP, IT budgeting, IT procurement, IT change management, dan keamanan informasi. Perhitungan break-even point atau BEP. Data yang digunakan dalam BEP ada investasi awal senilai 750 juta, biaya tetap tahunan 300 juta, biaya variabel per unit 500 ribu, harga jual per unit 1.500.000. Dan perhitungan BEP kontribusi margin per unit sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Dan harga jual per unit itu 1.500.000 dikurangi harga per unitnya 500.000, jadi sama dengan 5 juta. Dan BEP per unit biaya tetapnya dibagi biaya margin per unit sama dengan, jadi kan 300 juta. Dan total biaya variabel per unit itu kan 1 juta. Jadi 300 juta dibagi 1 juta sama dengan, bisa total jadi ada 300 unit. Dan BEP rupiah sama dengan BEP unit kali harga jual per unit sama dengan 300, atau bisa dibilang 300 unit kali 1.500.000, dan dapatnya bisa mencapai 450 juta. Dan target perusahaan harus menjual minimal 300 unit sistem baru atau mencapai penjualan terbesar 450 juta untuk menutupi biaya investasi dan operasional. BEP dengan target laba, misalkan target laba 200 juta, BEP dengan target laba per unit, biaya tetap tambah target laba atau kontribusi margin per bulan, bisa kita upamakan dengan 300 juta tambah 200 juta per dibagi 1 juta, berarti kan sama dengan 500 unit. Untuk mencapai laba 200 juta, perusahaan harus menjual setidaknya minimal 500 unit supaya mencapai target perusahaan tersebut. IT budgeting. Anggaran IT harus mencakup investasi awal senilai 750 juta dan biaya operasional per tahun senilai 300 juta. Pengembangan dan instalisasi berkelanjutan dialokasikan berdasarkan proyek dan kebutuhan. Pelatihan karyawan. Anggaran untuk pelatihan karyawan penggunaan sistem baru, dan bisa pemeliharaan dan dukungan anggaran untuk pemeliharaan sistem, update dan dukungan teknis. Keamanan informasi untuk investasi firewall, perangkat lunak antivirus dan solusi keamanan lainnya. Contohnya alokasi budget tahunan. Selain biaya operasional, biaya pengembangan dan instalisasi senilai 100 juta. Pelatihannya sudah 50 juta. Peliharaan dan dukungan senilai 75 juta. Dan biaya keamanan informasi 25 juta. Dan total untuk mencapai budget tahunan atau biaya operasional tahunan mencapai 250 juta. Angka-angka ini hanya contoh dan perlu disesuaikan untuk mencapai hasil yang spesifik. IT procurement. Proses procurement harus mengikuti langkah-langkah berikut. Identifikasi kebutuhan, harus menentukan spesifikasi perangkat maupun itu perangkat keras, perangkat lunak yang dibutuhkan. Dan pencarian vendor. Pencarian vendor merupakan yang menyediakan solusi yang sesuai. Dan vendor harus membandingkan harga, dan kita harus pandai dan cerdas untuk membandingkan harga, kualitas dan reputasi vendor.
Dan juga kita harus langkah-langkah ada negosiasi kontrak, menegosiasikan harga dan persyaratan kontrak. Pembelian dan implementasi, melakukan pembelian dan mengimplementasikan solusi yang dapat dipilih. IT Change Management, proses atau langkah-langkah manajemen perubahan harus mencakup pengajuan perubahan, dokumentasi detail perubahan yang diusulkan, dan analisis dampak bisa mencakup mengidentifikasi dampak perubahan terhadap sistem dan bisnis, dan persetujuan untuk mendapatkan dari pihak yang terkait, dan implementasi menerapkan perubahan sesuai rencana. Evaluasinya dapat mengevaluasi efektivitas perubahan yang diimplementasikan. Keamanan informasi. Langkah-langkah yang perlu kita terapkan untuk keamanan sistem. Ada firewall. Firewall berguna untuk melindungi jaringan yang dari akses yang tidak sah atau situs-situs yang tidak memungkinkan. Kedua, ada enkripsi data, mengamankan data saat disimpan dan ditransmisikan. Yang ketiga, ada kebijakan akses. Kebijakan akses dapat membatasi akses data ke data berdasarkan peran dan kebutuhan. Yang kelima, ada pelatihan keamanan, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik keamanan yang baik dan benar. Baik, mungkin itu saja laporan yang dapat saya sampaikan untuk tugas akhir ini. Sekian dari saya, terima kasih.